Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2125-2127. Apakah kau melihat keindahan formasi ini? Sambil menatap Lin Yan, Lei Su menyampaikan pesan itu. Meskipun itu adalah penghalang kuat dengan kekuatan penyegelan, Lei Su dan Shen Yisan bukanlah praktisi biasa dan dapat melihat beberapa petunjuk. Akan tetapi, mereka tidak dapat melihatnya. Ini adalah sudut formasi pembunuhan abadi, kata Lin Yan. Apa? Mendengar ini, Lei Su, Shen Yisan, dan Wan Juetian semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka ingin membantai kota. Lei Su akhirnya mengerti apa yang mereka katakan sebelumnya sengaja dikatakan kepada para praktisi di Hanging Coffin City agar semua orang tahu bahwa para praktisi Ancient Starry Sky Domain hanya datang untuk mendapatkan Ancient Starry Sky Seal dan tidak akan membunuh mereka. Sekarang tampaknya mereka tidak yakin untuk membunuh semua orang, dan mereka takut kita akan melawan dan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Ini menunggu praktisi yang lebih kuat. Ketika saatnya tiba, formasi ini akan diaktifkan, kan? Petik 2. Pada saat itu, tidak ada harapan untuk bertahan hidup di bawah Hanging Coffin City. Shen Yisan juga berkata. Lin Yan juga mengangguk. Di dalam penghalang itu, sebenarnya ada formasi pembunuhan abadi yang tersembunyi. Namun, Lin Yan pernah memahami formasi semacam ini di Istana Surgawi. Apakah ada praktisi lain di dunia ini yang juga memahaminya? Apakah formasi ini diciptakan oleh makhluk kuat di wilayah langit berbintang kuno, atau oleh orang lain? Klan Qiyun seharusnya tidak memahami formasi semacam ini. Selain mereka, apakah ada kekuatan lain di alam Tiangeng yang terlibat? Di bawah mata Kaisar, Lin Yan dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun ini hanya sudut dari arai pembunuh abadi, bagaimanapun juga, arai pembunuh abadi yang lengkap membutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk mengembun. Hanya satu sudutnya saja sudah cukup untuk membunuh Kaisar Agung, dan sekarang dengan kekuatan semacam ini, bahkan dapat membunuh Kaisar kuno. Namun menurut Lin Yan, formasi ini memiliki terlalu banyak kekurangan. Itu benar-benar tak ada bandingannya dengan formasi pembunuhan abadi yang telah dipahami Lin Yan. Mungkin butuh waktu dan usaha untuk memecahkannya, tetapi pada akhirnya itu tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi Lin Yan lagi. Dan pada saat ini, di alam abadi itu, beberapa praktisi berkonsentrasi, wajah mereka muram. Ada kemarahan di mata mereka. Setelah para kultivator dari domain langit berbintang kuno datang ke sini, mereka menyegel kota itu. Tampaknya tanda kuno langit berbintang ada di sini, dan mereka ingin menghilangkan semua tanda itu. Apakah lebih dari itu? Saya khawatir mereka ingin membantai orang-orang di sini. Jika mereka hanya ingin membantai kota ini, itu akan baik-baik saja. Kaisar Manusia Agung Lin Yan di 9 alam Tiangeng disegel di kota itu. Tiandian, Tianzong, dan kekuatan lainnya juga ada di sini. Saya khawatir. Wajah orang-orang ini berubah, dan mereka langsung memikirkan sesuatu yang mengerikan. Bagaimana jika para kultivator dari domain langit berbintang kuno mengambil kesempatan untuk membantai alam Tiangeng saat ini? Kami telah mengejar ke sini dari benua Tianxuan, hanya untuk melindungi keselamatan alam Tiangeng. Kita tidak boleh membiarkan alam kuno Singkong mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada saat ini, orang-orang ini memiliki tatapan serius. Sekalipun kami mati, kami harus melindungi tempat ini. Kata orang lainnya. Tidak ada orang kuat di alam Tiangeng, dan tidak mampu menahan kekuatan domain langit berbintang kuno. Mereka hanya bisa mengandalkan kita. Sayang sekali kekuatan Yuan terbatas. Namun, kita harus bertarung sampai mati. Orang-orang ini datang dari benua Tianxuan. Mereka mengetahui konspirasi para pembudidaya di domain langit berbintang kuno, jadi mereka mengejar mereka ke sini. Tapi aku tidak menyangka bahwa begitu banyak orang kuat datang ke domain kuno langit berbintang, dan membawa banyak harta, dan bahkan menghubungi beberapa kekuatan di alam Tiangeng digabungkan. Dalam situasi seperti itu, para praktisi benua Tianxuan tampaknya kalah jumlah dan lemah.
Para praktisi dari benua Tianxuan dan domain langit berbintang kuno menyadari bahwa tidak ada praktisi yang sangat kuat di alam Tiangeng. Yang terkuat hanyalah Kaisar kuno. Bahkan Lin Yan dari ras manusia hanya mampu membunuh Kaisar kuno. Kekuatan semacam ini tidak cukup untuk mengancam orang-orang kuat dari wilayah langit berbintang kuno. Terlebih lagi, karena disegel di langit berbintang kuno ini, Lin Yan bahkan tidak bisa mengurus hidup dan matinya sendiri, bukan? Kami adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan alam Tiangeng. Para praktisi dari benua Tianxuan ini mendesah. Tetapi, sampai sekarang, aku masih belum tahu apa hubungan antara benua Tianxuan kita dan alam Tiangeng, dan mengapa kita harus membantu alam Tiangeng. Ini adalah dua alam. Secara logika, energi spiritual langit dan bumi tidak begitu kaya di masa lalu, dan tidak ada komunikasi antara alam ini selama puluhan ribu tahun. Tapi sekarang, mereka juga telah menerima perintah untuk datang ke sini untuk membantu. Mengapa demikian? Semua orang terdiam, tidak mampu menjelaskan. Ledakan, dan pada saat ini, banyak praktisi berdiri di pegunungan di kejauhan. Kebanyakan praktisi ini berasal dari langit berbintang kuno. Sudah waktunya untuk bertindak dan memperjuangkan segel kuno langit berbintang itu. Juga, tidak ada pembudidaya manusia di kota itu yang akan selamat. Dikatakan bahwa Kaisar Manusia Lin, Kaisar Zan, dan yang lainnya ada di antara mereka. Hahaha, Tuhan benar-benar membantuku. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari domain langit berbintang kuno tertawa. Tuan Hu, jangan terburu-buru dalam masalah ini. Tepat saat orang-orang ini hendak bertindak, sesosok tubuh jatuh. Melihat sosoknya, ekspresi Hu Chen dari domain langit berbintang kuno berubah. Menara Wang Tian, yang mulia datang ke sini untuk, kata Hu Chen. Perintah dari Paviliun Wang Tian adalah membantai umat manusia di wilayah kekaisaran kali ini. Kata kultivator dari Paviliun Wang Tian secara langsung. Ini membuat Hu Chen mengerutkan kening. Namun, dia langsung berkata, kami berasal dari wilayah kuno langit berbintang, dan kami berasal dari Paviliun Wang Tian milikmu. Paviliun Wang Tian diperintahkan oleh surga. Apakah kamu ingin bersaing dengan surga? Kata kultivator Paviliun Wang Tian. Mendengar ini, Hu Chen akhirnya menghela napas dan berkata, baiklah, tapi bagaimana dengan Lin Yan? Tentu saja Lin Yan harus dibunuh, tetapi umat manusia di wilayah kekaisaran juga akan dihancurkan. Dengan sudut arai pembunuh abadi, ditambah kekuatan Xing Yin, membunuh Lin Yan dan yang lainnya tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika mereka tidak dapat dibunuh, mereka tidak akan dapat keluar dari segel. Setelah Anda membunuh umat manusia di wilayah kekaisaran, Anda dapat melakukan gerakan lain untuk membunuh Lin Yan dan yang lainnya, kata kultivator dari Paviliun Wang Tian. Perjalanan ini sangat penting, karena keberadaan Lin Yan, terlalu sedikit manusia yang meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Banyak kekuatan yang menunggu darah, jiwa, dan lain-lain dari manusia. Kata kultivator dari Paviliun Wang Tian. Hu Chen mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, aku akan membantai umat manusia di segala penjuru dan wilayah kekaisaran. Siapa yang bisa melawan kekuatanku? Hal ini juga membuat kultivator dari Paviliun Wang Tian tersenyum. Para kultivator dari wilayah langit berbintang kuno telah datang. Kali ini, bagaimana umat manusia di alam Tiangeng dapat melawan? Kaisar Lin, kau terjebak di kota peti mati gantung. Bahkan jika kau tidak mati, saat kau keluar dan melihat umat manusia telah dibantai, aku ingin tahu seperti apa ekspresimu nanti. Terlebih lagi, kali ini, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kata kultivator Paviliun Wang Tian secara diam-diam. Selama bertahun-tahun, Lin Yan telah melindungi umat manusia. Rencana mereka tidak dapat dilaksanakan. Namun hari ini, mereka akhirnya mendapat kesempatan. Siapapun yang menjadi musuh Paviliun Wang Tian dan menghalangi tindakannya harus mati. Ledakan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi. Kemudian Hu Chen memimpin para praktisi dari domain langit berbintang kuno untuk mengambil tindakan.
Kekuatan spiritual mereka mengguncang 10 penjuru. Kekuatan semacam ini membuat para praktisi di wilayah kekaisaran menoleh ke samping dan menatap ke langit. Apakah mereka, praktisi dari domain langit berbintang kuno? Apa yang akan mereka lakukan? Itu, melihat ke langit, banyak praktisi yang merasa kagum. Di tangan mereka ada senjata kuno. Ini adalah senjata Yuan Li, diukir dengan pola misterius. Dengan senjata jenis ini, niat membunuh langsung dilepaskan. Hari ini, para kultivator non-manusia, silakan minggir. Kami hanya akan membunuh manusia. Para kultivator dari domain langit berbintang kuno ini langsung angkat bicara. Mereka bersikap terus terang dan kasar, tanpa penyamaran apapun. Ketika suara ini keluar, banyak praktisi terkejut. Membunuh seluruh klan. Mereka datang lagi. Mengapa mereka menyerang ras manusia kita lagi? Tidak bisakah ras-ras ini sedikit lebih inovatif? Pada saat ini, banyak pembudidaya manusia terdiam. Selama bertahun-tahun, klan iblis, klan jiwa, klan monster, klan mayat, dan klan lain di alam Tiangeng semuanya ingin membunuh umat manusia. Namun, pada akhirnya, hal itu tidak terjadi. Datang dari langit berbintang kuno ini, Anda ingin membunuh umat manusia. Di atas langit, sang kultivator dari langit berbintang kuno mengerutkan kening. Mengapa umat manusia tidak panik ketika mereka berbicara seperti ini? Ini sedikit berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ledakan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, apakah kamu masih ingin mengandalkan Kaisar Lin? Dia disegel di kota peti mati gantung dan tidak bisa keluar. Hu Chen dapat mendengar bahwa suara itu berasal dari kultivator paviliun Wangtian. Begitu kata-katanya terucap, manusia di bawah tiba-tiba terkejut. Kaisar Lin disegel di kota peti gantung. Banyak praktisi di wilayah kekaisaran ini mengetahui bahwa kota peti mati gantung telah disegel. Mereka sangat terkejut, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Yan juga ada di antara mereka. Ini buruk. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Para kultivator ini sendiri bukanlah tandingan Kaisar Lin, dan sekarang mereka menyegel kota peti mati gantung. Seorang manusia kuat di bawah berbicara dengan amarah di matanya. Namun, Hu Chen sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Ia langsung jatuh dengan ledakan Yuan Li. Ia tidak punya perasaan terhadap alam Tiangeng. Pembunuhan semacam ini tidak hanya membunuh umat manusia, tetapi juga monster dan iblis yang tidak sempat pergi. Bagi Hu Chen, semua kultivator di alam Tiangeng adalah sama. Orang kuat dari paviliun Wangtian berada di kehampaan dan tidak menghentikan semua ini. Selama ras manusia terbunuh, sedangkan setan, monster, dan sebagainya yang mati, siapa yang peduli? Wah, namun, saat kekuatannya merosot, beberapa sosok melesat ke angkasa, dan kekuatan Yuan Li mereka pun meledak, langsung menahan kekuatannya. Merasakan kekuatan semacam ini, Hu Chen mengerutkan kening. Orang-orang dari benua Tianxuan, Hu Chen bertanya, lalu matanya memancarkan dua sinar cahaya, dan dia bisa melihat sosok-sosok ini dengan jelas. Hu Chen, ini adalah alam Tiangeng, bukan alam langit berbintang kuno. Kamu tidak dapat melakukan kejahatan apapun di sini. Suara ini tiba-tiba bergema ke segala arah. Gu Ke, menatap orang yang berbicara, Hu Chen mencibir, ini memang bukan domain langit berbintang kuno, tetapi ini juga bukan benua Tianxuan. Kamu masih ingin menghentikan kami. Petik 2. Boom. Begitu Hu Chen selesai berbicara, para praktisi dari domain langit berbintang kuno muncul. Jumlah mereka terlalu banyak. Melihat begitu banyak praktisi, bahkan Gu Ke dan yang lainnya mengerutkan kening. Boom. Namun, Kaisar musim semi dan musim gugur muncul. Di sampingnya, ada banyak praktisi yang lebih tua dari ras manusia. Namun, para praktisi ini hanyalah kaisar semu. Melihat para praktisi ini, bahkan Gu Ke mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan alam Tiangeng? Ini terlalu lemah. Sepertinya Gu Ke benar. Hanya kita yang bisa menyelamatkan alam Tiangeng. Tetapi sayangnya, ada terlalu banyak praktisi dari domain langit berbintang kuno kali ini.
Hal ini membuat praktisi lain di benua Tianxuan menghela nafas. Pada saat ini, Gu Chan juga berada di kota peti mati gantung, kan? Kata Gu Ke. Yang lain mengangguk. Karena target Hu Chen dan yang lainnya adalah ras manusia di alam kekaisaran, maka kota peti mati gantung akan lebih aman. Gunakan kekuatan khusus untuk menyampaikan pesan kepada Gu Chan dan biarkan Lin Yan, kaisar manusia dari alam Tiangeng, bersembunyi. Hanya dengan cara ini, mungkin ras manusia di alam Tiangeng dapat mempertahankan secercah harapan. Kata Gu Ke. Mendengar ini, para praktisi lain dari benua Tianxuan akhirnya mengangguk. Mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan sanggup menghadapi begitu banyak praktisi di wilayah kuno langit berbintang. Begitu ini terjadi, Hu Chen dan praktisi lain akan benar-benar membunuh umat manusia. Tidak akan butuh waktu lama bagi umat manusia di wilayah kekaisaran untuk dibantai. Sedangkan bagi umat manusia di alam lain, berapa lama mereka bisa bertahan? Ini pembantaian yang sesungguhnya. Mereka tahu bahwa Lin Yan tidak lemah dan mungkin dapat bersaing dengan kaisar kuno. Namun, kekuatan semacam ini mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi tidak dapat menyelamatkan umat manusia sama sekali. Menurut perkiraan, Yuanli milik Hu Chen seharusnya setara dengan kekuatan kaisar kuno dari alam Tiangeng, bahkan kekuatan sukses besar. Terlebih lagi, dia memiliki senjata yang kuat di tangannya. Dia lebih ahli dalam formasi persegi. Itulah yang legendaris formasi pembunuh abadi. Selama formasi itu ada, tidak ada yang bisa menandinginya. Berdengung. Pada saat ini, seorang kultivator dari benua Tianxuan menghancurkan liontin giok dan menutupinya dengan kata-katanya. Cahaya bersinar dan menembus dari kehampaan. Ada penghalang yang kuat di kota peti mati gantung. Jika itu adalah kekuatan biasa, bahkan kaisar kuno tidak dapat memasukinya, apalagi menyampaikan pesannya. Tapi liontin giok ini adalah harta karun. Itu dibawa oleh Gu Ke dari benua Tianxuan. Terlebih lagi, mereka lahir di sekte yang sangat kuno. Karena itu, kata-kata itu juga diteruskan. Kaca. Namun, hanya satu kalimat yang bisa disampaikan, dan kemudian kontak dengan Gu Chan di kota peti mati gantung benar-benar hilang. Di kota peti mati gantung, wajah Gu Chan berubah. Lalu ada desahan di matanya. Wilayah langit berbintang kuno akhirnya mengambil tindakan. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Mereka benar-benar ingin memusnahkan seluruh umat manusia di alam Tiangeng. Gu Chan menghela napas, lalu matanya terfokus pada satu tempat. Wus! Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Lin Yan dan yang lainnya. Ketika orang ini tiba-tiba muncul, Lin Yan dan yang lainnya mengerutkan kening. Di mana Lin Yan? Aku Gu Chan, dari benua Tianxuan, dan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kata Gu Chan. Benar, Lin Yan segera melangkah maju. Lin Yan, alam Tiangeng dan wilayah kekaisaran dalam bahaya. Orang-orang dari sekte saya sedang berperang melawan para kultivator dari wilayah langit berbintang kuno. Sayang sekali, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Para kultivator dari wilayah langit berbintang ini kuat kali ini. Pada saat ini, Gu Chan menceritakan kepadanya segalanya tentang dunia luar. Maksudmu, Xingyin tidak memiliki bala bantuan, yang berarti bahwa orang-orang kuat di wilayah langit berbintang kuno tidak akan memasuki kota peti mati gantung ini. Lalu, Lin Yan menyela kata-kata Gu Chan. Hal ini membuat Gu Chan sedikit mengernyit. Itu benar, tapi, mengapa Lin Yan peduli dengan masalah ini? Bukankah seharusnya mereka berdiskusi tentang bagaimana cara menyembunyikan diri dan bagaimana cara menghindari pembantaian oleh Xingyin dan orang-orang kuat lainnya dari domain langit berbintang kuno? Mereka adalah harapan terakhir umat manusia. Jika Lin Yan dan yang lainnya juga meninggal, umat manusia di alam Tiangeng kemungkinan besar akan hancur. Tetapi, tampaknya Lin Yan tidak memikirkan hal ini. Hahaha, Lei Su, Shen Yisan dan Wan Juetian langsung tertawa ketika mendengar ini. Ini benar-benar sesuatu yang tidak diduga Gu Chan. Lin Yan, Mu Zan, kalian adalah kaisar umat manusia.
Aku harap kalian dapat memimpin umat manusia ke sini untuk melarikan diri. Jika kita dapat menghindari krisis ini dan menunggu sampai penghalang itu menghilang, aku akan membawa kalian pergi dari alam Tiangeng dan pergi ke benua Tianxuan. Kata Gu Chan. Jangan khawatir. Meskipun penghalang ini luar biasa, penghalang ini tidak dapat dipadatkan dalam waktu lama. Aku bisa merasakannya akan hilang paling lama dalam 10 hari. Lanjut Gu Chan. Tetapi dia juga mengerti bahwa setelah 10 hari, seluruh umat manusia di wilayah kekaisaran kemungkinan besar akan musnah sepenuhnya, bukan? Mereka baru berada di alam Tiangeng untuk sementara waktu, tetapi mereka juga tahu bahwa umat manusia di alam Tiangeng sebelumnya dilindungi oleh Lin Yan. Sekarang Lin Yan sudah tiada, meskipun kita memiliki Kaisar Chun Qiu, dia hanyalah satu orang. Yang lain, bahkan mereka yang berasal dari klan kuno, merasa sulit bersaing. Lagi pula, munculnya aura dari sisi lain sekarang tidak berarti bahwa harta karun dan orang kuat dari sisi lain akan kembali. Terlebih lagi, menurut informasi yang diterima Gu Chan, tampaknya banyak kekuatan di antara umat manusia telah membelot ke domain langit berbintang kuno. Kali ini adalah krisis besar bagi umat manusia. Tak seorang pun dapat menyelamatkannya. Aku tahu agak tidak berdaya membiarkanmu meninggalkan kampung halamanmu, tetapi ini adalah cara terbaik saat ini. Jika kamu memasuki benua Tianxuan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanda langit berbintang kuno. Pada saat itu, kamu juga dapat memasuki jalan langit berbintang kuno dan melihat pohon langit berbintang raksasa. Jika kamu menjadi lebih kuat pada saat itu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk melawan kembali ke alam Tiangeng. Kata Gu Chan. Namun setelah dia selesai berbicara, dia sendiri malah tersenyum pahit. Apakah benar-benar ada peluang untuk melawan? Begitu saya pergi, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa kembali. Gu Chan hanya berharap agar umat manusia di alam Tiangeng masih dapat mempertahankan sedikit nafas dan tidak punah sepenuhnya. Pergi. Tapi Lin Yan mencibir. Merasakan ekspresi Lin Yan, Gu Chan mengerutkan kening. Tampaknya Lin Yan tidak ingin pergi. Tapi, Gu Chan ingin melanjutkan berbicara. Namun Lin Yan langsung menyela, lalu menatap Mu Zan, kepala biara tua dan yang lainnya dan berkata, kalian seharusnya mengerti, kan? Hari ini, umat manusia dalam bahaya lagi. Kali ini lawannya adalah langit berbintang kuno, ras luar. Aku ingin tinggal di kota peti mati gantung untuk sementara waktu, dan ingin melihat berapa banyak bala bantuan Xingyin dan praktisi lainnya yang akan datang. Sekarang, mereka datang sendiri, karena ini masalahnya. Mata Lin Yan tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang kuat. Tentu saja, kami akan membunuhnya, kata Mu Zan. Ledakan. Saat berikutnya, kepala biara tua dan yang lainnya juga meledakkan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka. Bunuh. Suara itu tiba-tiba terdengar. Ketika Gu Chan mendengar kata-kata ini, dia tercengang. Bukankah seharusnya Lin Yan dan yang lainnya melarikan diri? Berani melawan Xingyin. Anda harus tahu bahwa kekuatan Xingyin sangat kuat, dan bahkan ada segel di sini. Lin Yan, ada formasi pembunuh abadi di penghalang itu. Tahukah kau seberapa kuat formasi pembunuh abadi itu? Gu Chan menatap Lin Yan dan berkata. Tentu saja aku tahu, kata Lin Yan. Tidak, kamu tidak tahu. Mungkin kamu pernah mendengarnya dan membaca beberapa catatan di buku-buku kuno, yang hanya mengatakan bahwa formasi pembunuh abadi ini dapat membunuh kaisar, kan? Tetapi formasi pembunuh abadi ini jelas tidak terbatas pada ini. Ini adalah salah satu formasi paling kuat sejak zaman kuno. Tidak mungkin untuk melacak siapa yang menciptakannya, tetapi, tidak hanya dapat membunuh kaisar, bahkan dapat membunuh kaisar kuno. Bahkan setelah formasi selesai, ia dapat membunuh reinkarnasi dan melawan langit. Gu Chan berkata saat ini. Jadi, apakah kamu mengerti? Gu Chan berteriak lagi. Bunuh. Menatap Gu Chan, Lin Yan tersenyum dan berteriak lagi. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Mu Zan dan yang lainnya segera mengambil tindakan dan menuju ke arah para kultivator dari domain langit berbintang kuno. Mereka tidak punya banyak waktu tersisa.
Karena dunia luar telah mengambil tindakan di langit berbintang kuno, mereka tidak dapat tinggal di sini terlalu lama. Lin Yan, khususnya, sekarang bahkan lebih khawatir tentang keselamatan umat manusia di dunia luar. Lin Yan. Pada saat ini, Gu Chan menatap Lin Yan dan berteriak, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah memberitahuku berita ini, dan aku bahkan lebih berterima kasih kepada orang-orang di benua Tianxuan atas bantuan mereka. Aku, Lin Yan, akan mengingat kebaikan ini di hatiku, tetapi aku berasal dari alam Tiangeng, aku adalah kaisar umat manusia, bagaimana mungkin aku pergi ketika umat manusia dalam bahaya? Kata Lin Yan. Tapi kamu, sama sekali bukan seorang kultivator dari domain langit berbintang kuno. Jika kamu pergi ke sana, kamu hanya akan mencari kematian. Selain itu, kamu bahkan tidak bisa keluar dari sini. Kata Gu Chan lagi. Tanpa bertarung, bagaimana kau tahu aku tidak sebanding dengannya? Jika kau tidak mencoba, bagaimana kau tahu aku tidak bisa keluar? Lin Yan menatap Gu Chan. Lalu Lin Yan bergerak dan langsung menuju ke kejauhan. Itulah tepatnya jajaran gunung dengan begitu banyak tanda kuno dari langit berbintang. Lin Yan merasakan bahwa Xing Yin dan praktisi lainnya sedang menuju ke arah pegunungan. Lin Yan sama sekali tidak takut dengan formasi pembunuhan abadi dalam penghalang ini. Tetapi agak sulit untuk menembus penghalang ini. Kecuali, bunuh Xing Yin. Bagaimanapun, Lin Yan dapat merasakan bahwa penghalang ini dikendalikan oleh Xing Yin. Melihat kepergian Lin Yan, Gu Chan tertegun. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Pandangan tegas di mata Lin Yan tadi benar-benar mengejutkannya. Namun sekarang dia telah kembali tenang. Lin Yan tidak mampu bersaing dengan Xing Yin di bawah formasi tersebut, apalagi Hu Chen. Di alam Tiangeng, tidak ada kultivator yang dapat menghentikan mereka. Jika Lin Yan pergi, dia akan mencari kematian. Apakah semua kultivator di alam Tiangeng begitu gigih? Ini sama saja dengan mencari kematian. Gu Chan menggertakkan giginya dan mendesah diam-diam, tetapi dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar ke arah yang dituju Lin Yan. Dia tidak bisa hanya melihat Lin Yan mati. Dia punya misinya. Kali ini, meskipun dia tidak dapat melindungi kultivator manusia lainnya di alam Tiangeng, setidaknya dia harus membawa Lin Yan, Mu Zan dan yang lainnya pergi dengan selamat. Dengan keberadaan mereka, masih ada secercah harapan bagi umat manusia di alam Tiangeng. Jika Lin Yan dan yang lainnya juga meninggal, tidak akan ada harapan bagi alam Tiangeng. Tetapi sekarang tampaknya orang-orang ini hanya mencari kematian mereka sendiri. Lin Yan, aku harap kau tidak akan menghancurkan fondasi umat manusia di alam Tiangeng selama puluhan ribu tahun karena kesengajaanmu. Gu Chan berkata diam-diam sambil terbang.